My name is Dewi and I'm from 10 Science. So, in this occasion, I will explain about klinik internis. Jadi, apa itu klinik internis? Klinik internis adalah sebuah klinik yang berkutik pada penyakit dalam. Tugas utamanya adalah untuk mendiagnosis dan untuk mengobati penyakit yang akut maupun kronis melalui obat-obatan maupun pemberian perawatan non-bedah. Nah, klinik internis berkutik pada hematologi dan onkologi, yaitu kelainan darah, saluran limfa, dan kanker. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kanker darah. Kanker darah biasanya muncul di sumsum tulang, tempat dibentuknya sel darah. Dan sel darah akan menjadi ganas dan abnormal sehingga fungsi organ lain menjadi terganggu. Biasanya, kanker darah tidak menimbulkan tumor atau benjolan di dalam tubuh. Dan gejalanya sulit dideteksi karena terkadang gejalanya mirip dengan penyakit yang lainnya. Apa saja? Mari kita bahas. Ada banyak sekali gejalanya, yaitu pertama, mengalami menggigil, demam, sakit kepala, berat badan yang turun drastis, sesak nafas, lalu terjadi pembengkakan pada di kelenjar getah, di leher, ketiak, maupun organ lainnya. Dan juga sering terjadinya memar, infeksi, dan pendarahan seperti mimisan secara tiba-tiba. Ada beberapa gejala yang lain, yaitu ini. Dan jika gejala-gejala tersebut tetap terjadi dan terus kambuh, maka kita harus berkonsultasi kepada dokter umum, dan dokter umum akan mengarahkan kita ke dokter internis. Ada beberapa faktor risiko untuk terkena penyakit ini. Salah satunya yaitu sering merokok, sering terpapar zat kimia seperti pestisida, dan juga memiliki keluarga yang memiliki riwayat penyakit kanker darah, lalu terinfeksi dengan virus pylori, atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk lainnya. Dan biasanya penyakit ini menyerang pria berusia di atas 55 tahun. Tapi dalam kenyataannya, penyakit ini sering terjadi pada anak-anak. Penyebab penyakit kanker darah adalah munculnya sel darah, tumbuhnya sel darah yang tumbuh tidak terkendali, menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit, dan kehilangan kemampuan untuk melakukan tugasnya. Ada 3 jenis penyakit kanker darah. Yang pertama leukemia, yang kedua limfoma, dan yang ketiga multiple myeloma. Ada 3 jenis penyakit kanker darah. Yang pertama leukemia. Jadi, dalam penyakit leukemia, sel darah tumbuh dengan tidak normal. Sel ini tidak bisa mati, terus tumbuh, dan akhirnya jumlahnya terlalu banyak. Tapi, sel darah ini tidak membantu tubuh dalam melawan infeksi, namun malah menghambat pertumbuhan sel darah yang lain. Dan, jika sel darah yang abnormal ini masuk ke dalam organ lain, maka fungsi organ lain akan terganggu. Dan, tubuh tidak bisa melakukan aktivitasnya, fungsinya seperti biasa. 2. Limfoma. Limfoma adalah sebuah kanker darah yang menyerang limfosit, yaitu salah satu sel darah putih, salah satu bagian dari sel darah putih yang berfungsi untuk melawan infeksi dan membuang zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Dan sel darah limfosit ini ada di saluran, ada di sumsum tulang, ada di kelenjar getah bening, limfa, dan hampir di seluruh tubuh. Jika terkena limfoma, maka limfosit akan tumbuh tidak normal dan tubuh akan rentan terinfeksi dan gampang sakit. Yang ketiga adalah multiple myeloma. Multiple myeloma menyerang sel plasma.
yang berfungsi untuk membentuk antibodi dalam tubuh kita. Jika sel plasma terkena multiple myeloma, maka sel plasma tersebut akan membentuk antibodi dalam jumlah yang banyak dan tidak terkendali, sehingga tubuh menjadi tidak seimbang dan metabolisme tubuh menjadi terganggu. Dan karena kanker jenis ini, tubuh tidak bisa menyerang infeksi dengan baik. Dan tubuh akan rentan terhadap penyakit dan infeksi. Ada beberapa cara dalam mendiagnosis penyakit kanker darah. Yang pertama, dokter akan menanyakan gejala kepada para pasiennya. Yang kedua, akan diadakan pemeriksaan fisik. Mungkin kulitnya pucat karena anemia, maupun terjadinya pembengkakan pada getah bening, di limfa, hati, maupun ginjal. Lalu jika sudah diduga bahwa itu adalah kanker darah, pertama akan dilakukan tes darah untuk pengecekan jumlah sel darah, kelebihan ataupun kekurangan. Dan yang kedua, aspirasi sumsum tulang. Jadi akan diambil sebuah sampel dari sumsum tulang lewat jarum kecil, jarum yang tipis, lalu akan diuji di laboratorium. Dan yang ketiga, akan dilakukan biopsi kelenjar getah bening. Jadi akan diambil sebuah sampel dan akan diamati di bawah mikroskop. Ada 3 cara pengobatan untuk mengobati penyakit ini. Yang pertama, kemoterapi. Kemoterapi adalah pemberian obat-obatan untuk membunuh maupun menghambat pertumbuhan sel kanker. Contohnya klorambuan. Dan yang kedua, ada metode radioterapi. Radioterapi adalah pemberian cahaya sinar radiasi khusus kepada penderita sehingga sel-sel kanker yang ada dalam tubuhnya mati maupun terhambat pertumbuhannya. Dan yang ketiga, ada transplantasi sumsum tulang. Jadi, sumsum tulang yang sakit, yang sudah terinfeksi dengan kanker darah, akan digantikan dengan sumsum tulang yang baru. Ada beberapa komplikasi pada penyakit ini. Yang pertama, pendarahan yang bisa membahayakan nyawa, seperti pendarahan di otak, paru-paru, lambung, dan usus. Lalu, sering terjadinya infeksi karena kekurangan sel darah putih. Yang ketiga, sering terjadi masalah pada tulang, seperti nyeri, pengapuran, dan patah tulang. Dan yang keempat, adanya gangguan pada fungsi ginjal atau bahkan terkena gagal ginjal. Pencegahannya, sebenarnya belum ada pencegahan untuk penyakit kanker darah. Namun, kita bisa mengurangi faktor risiko terkena penyakit kanker darah. Yang pertama, kita harus berhenti merokok jika merokok. Dan yang kedua, harus mengonsumsi makanan yang sehat. Dan yang ketiga, harus mengatur pola makan dan hidup sehat. Dan yang keempat, menggunakan APD dan melakukan prosedur jika bekerja di daerah yang terkena radiasi maupun bahan-bahan kimia seperti pestisida dan lain-lain. Sekian dari saya dan terima kasih.